Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, bahagia ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya ya. Sebelum melanjutkan video ini, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia dengan mengunjungi channel saya dan sudah subscribe, like, komen, dan hanya Allah lah yang dapat membalas semuanya ya. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan bab yang sebelumnya, yaitu masih di pelajaran Quran Hadis kelas 12, yaitu tentang perilaku jujur dan adil, yang sebelumnya telah dijelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah, dan kemudian sekarang saya akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 105, masih tentang perilaku jujur dan adil, juga hadis riwayat dari Muslim ya, hadis riwayat Muslim dari Abdullah RA. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahilah kecerdasanku dan tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang perilaku jujur dan adil itu kayak gimana ya, yang sebagaimana dijelaskan dalam isi kandungan dari Quran surat An-Nisa dan hadis riwayat Muslim. Selamat menonton. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke isi kandungan, terlebih dahulu kita membacanya ayat ini ya, dari Quran surat An-Nisa ayat 105 tentang perilaku jujur dan adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Teman-teman atau anak-anakku, nah dalam inna, nah itu ada khalis ya atau mad, itu dibacanya mad zaid munfasil ang ikhfa ya, itu ada nun bertemu dengan zai yaitu ikhfa, kemudian zalna, nah itu mad zaid munfasil juga. Kenapa? Karena ada hamzah dalam dua kalimat. Ilaika lai berarti mad lenkal alif lam komariah, kita itu mad tobi'i. Kenapa harus dibaca dua harakat? Bil haqqi itu ada sidah ditekan dua harakat, bil haqqi, nah itu ditekan. Litahkuma bainanas, nah bayi itu madlen. Anas itu ada alif lam samsiah, harus ditekan dua harakat, jadi bainan nah itu mad tabi'i. Bima, nah itu mad zaid munfasil, boleh 2 sampai 5 harakat ya. Aro mad tabi'i. Kauloh itu mad atau lam jalalah tafhim, harus tebal ya dibacanya, karena Allah itu ada
patah sebelum lam jalalah tafhim. Wala mad tabi'i taqul itu ada nun bertemu la berarti idgham bila guna. Nah, idgham itu ada dua ya, idgham bi guna dan idgham bila guna. Lil kho itu mad wajib munfasil, boleh 2 harkat sampai 5 harkat. Ini mad tabi'i na, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Penjelasannya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran secara benar kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan manusia atau umat Islam agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah melarang umat Islam untuk menyelisihi Al-Quran dan menentang Al-Quran dalam pengamalannya. Kita diperintahkan berlaku adil dengan tidak menjadi penentang orang-orang yang lemah, karena kita berpihak kepada orang-orang yang menyalahi janji. Berikutnya yaitu hadis tentang yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah RA atau radhiyallahu anhu, yaitu tentang hadis pergaulan atau perilaku yang jujur dan adil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalul rajulu yasduku wa yataharral sidqo hatta yuktaba indallahi siddiqon wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Yang artinya dari Abdullah RA berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta, karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak berlaku adil dan ancaman berlaku dusta. Orang-orang yang berlaku adil terbiasa berbuat keadilan dan menjaganya, maka Allah SWT akan mencatatnya sebagai orang yang adil. Balasan bagi orang berbuat keadilan adalah surga, karena keadilannya mengarahkan kepada banyak kebaikan yang menuntun atau yang menuntun ya ke jalan surga. Orang-orang yang berdusta dan terbiasa berdusta tidak berusaha menjauhinya, maka Allah mencatatnya sebagai pendusta. Dampak dari perilaku dan siksa dusta adalah neraka, karena dusta menjerumuskan perilakunya pada perbuatan jahat, dan perbuatan jahat mengarahkan ke neraka. Oke teman-teman, cukup sekian untuk
pembahasan isi kandungan dari Quran surat An-Nisa dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu tentang perilaku jujur dan adil ya teman-teman. Jadi sekarang sudah tahu bahwa orang yang pendusta itu akan masuk neraka. Jadi mulailah berbuat jujur, karena jujur itu adalah modal dalam kehidupan ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang dengan setia mengunjungi channel saya, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Semoga semuanya diberi kemudahan, kelancaran dalam rezekinya, kemudian bahagia, kemudian disehatkan dan sebagainya ya. Oke, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.